Kemudian yang berikutnya, mungkin Pak Syafi'i, ini sih bicaranya di pembahasan. Misalnya kalau ditanya, ini kaitannya dengan akreditasi rumah sakit syariah yang dikembangkan oleh Mukisi, idenya di Mukisi ya. Kemudian sekarang sudah ada di MUI, itu bagaimana tuh? Artinya itu sih tidak harus dipaksakan dalami, tapi mungkin kalau bicara pembahasan silakan aja. Itu karena itu penting supaya kita juga selaras ya. Kemudian yang berikutnya ini tadi yang saya concern kan ujung-ujung dari apapun yang kita buat itu adalah untuk kepuasan pasien ya. Tapi IKP 2020 itu kan turun. Nah, kalau lihat data dari SERVQUAL yang Pak Syafi'i munculkan itu kan ada 5, semuanya ada yang rendah. Namun penyebabnya bukan itu, justru pertanyaannya adalah mengapa itu jadi rendah gitu. Apakah isunya begini, apakah perbedaan metodologi gitu ya? Artinya yang lama itu yang mereview adalah internal rumah sakit. Sekarang misalnya Pak Syafi'i sendiri yang mengerjakan. Kalau beda metodologi sah-sah aja terjadi perbedaan gitu. Tinggal mungkin penjelasannya apanya sih yang beda kan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika nilai ini itu masuk ya. Kan kalau saya lihat adanya di proses bisnis internal dan ada di learning and growth ya. Nah, mungkin pertanyaannya kira-kira ini wujud asli nyatanya apa kan gitu ya. Kalau tadi artefak sudah ada banyak ya. Jadi misalnya membantu tayamum gitu ya untuk ibadah yang lain-lain. Tapi dalam konteks perbaikan learning and growth-nya, kira-kira misalnya kan begini ibaratnya, bedanya apa sih gitu. Kan kalau dibalikin ke dalam konsep sehat sakit di dalam agama yang kita pahami, orang itu misalnya sakit itu kan yang pertama kali justru diperintahkannya bersabar ya, yang kedua baru ikhtiar kan gitu. Nah, ketika masuk rumah sakit harapannya kan yaitu dua-duanya dilakukan, kesabarannya ya, lalu ikhtiar. Tapi jangan kemudian gara-gara sabar itu diartikan passion, makanya pasien kan kudu sabar, walaupun rumah sakitnya jelek sabar aja kan, bukan begitu kan artinya. Artinya harus memberikan pelayanan yang terbaik kan gitu. Karena itu tadi ada yang menarik tuh, ketika islah kan gitu ya. Bukan aslah ya, cuma aslah. Bukan lagi ihsan, tapi ke ahsanul amala kan gitu ya, sebagai perwujudan itu. Nah ini yang barangkali memang harus kental, sehingga bayangan saya, value itu harus masuk. Artinya selain dia dilatih kesabaran, keluar dari rumah sakit itu ada sebuah proses pensucian yang benar gitu, baik di dirinya dan bagi keluarganya. Ibaratnya kayak inilah, kayak ngantren gitu. Masuk rumah sakit itu dididik semuanya gitu. Nah di belakang rumah saya di Tasik itu ada sebuah torikoh gitu ya, yang sampai akhirnya torikoh itu ada masa-masa tertentu namanya tuh kini. Kenapa dipanggil kini? Pengajian kini. Karena yang datang aki-aki sama nini-nini gitu, kakek dan nenek kini gitu. Tapi saking terkenalnya bisnisnya pun dikasih nama Kini gitu, bisa Kini Mart gitu. Mereka sampai mengarah ke situ saking terkenal, karena yang paling banyak beli adalah aki-aki dan ini itu gitu. Artinya ini kan seperti uzlah lah, datang ke situ, datang ke rumah sakit, memang ingin berobat, tapi sisi lain juga ada fase bertobatnya kan gitu. Ini kan menarik banget gitu. Artinya mengobati semuanya gitu. Jadi disitulah komprehensif medisinnya ya. Sehingga misalnya tadinya nggak hafal doa bagaimana menyembuhkan diri, sekarang jadi hafal, keluar dengan hidup lebih bersih gitu kan, lebih sehat gitu ya, dan lebih tobat. Nah itu menarik sekali tuh dalam konteks ini ya. Barangkali wujud-wujud nyata yang seperti itu tuh penting lah untuk mulai dikenalkan gitu ya. Karena kalau di India tuh kan yang promo karena COVID pun sampai terkenal, hey saya dokter ini, I am the director of Ayurvedic gitu dari India, sampai ke dunia gitu. Hanya untuk mengenalkan metode menghirup air panas gitu. Nah, artinya di sini barangkali ada hal-hal yang Pak Syafi'i tidak harus sekarang, tapi ini pikirkanlah bahwa rumah sakit ini gitu ya, menjadi sebuah rumah sakit unggulan yang Balan Scorecard udah lewat, mestinya kan begitu ya. Balan Scorecard lewat, akreditasi KARS lewat, tapi justru akreditasi NU itu yang nantinya akan lebih baik, akan mengarahkan kepada rumah sakit yang jauh lebih berkualitas. Saya kira itu pertanyaan dan komentar saya. Terima kasih banyak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Edi atas masukan, pertanyaan dan sarannya. Yang pertama terkait BSC itu Rumah Sakit NU, bagaimana standar kinerja ya.
Ini memang ide awalnya pertama BSC, tapi kemudian Pak Ede memberikan saran bahwa coba cari ciri khasnya dari rumah sakit NU. Kemudian saya melihat beberapa dokumen, ya, terutama mengacu pada MUKISI, ya, Musyawarah Upaya Kesehatan Islam. Itu ada beberapa standar yang dimiliki oleh MUKISI. Nah, terkait tadi yang ke akreditasi syariah, saya kira ini RSI NU sudah sudah punya itu semua, sudah terimplementasi. Hanya saja mungkin ada beberapa aspek penilaian yang belum masuk. Yang pertama terkait praktek keislaman di sana, itu sudah bimbingan rohani sudah dijalankan. Kemudian dari aspek laundry syariah, dalam arti bagaimana memisahkan linan-linan yang najis dan tidak najis. Kemudian dari aspek mandatori fikih untuk pasien, bagaimana edukasi ke pasien, itu juga bagaimana sholat ketika sakit, berdiri, duduk, atau melakukan berbaring, itu pun ada panduannya. Ada semacam buku panduan guideline untuk tata cara beribadah. Itu apa namanya. Dan RSI Demak sudah sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh MUKISI. Hanya saja mungkin belum mengikuti akreditasi syariah dari MUKISI, tapi sudah masuk sebagai anggota MUKISI. Tapi pasti nanti akan mengarah ke sana karena tuntutan era sekarang ini terkait isu halal menjadi isu hangat di kalangan warga NU maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian terkait ini privasi pasien, bagaimana pemilihan dokternya, dengan dokter opjin perempuan untuk pasien perempuan, untuk pasien laki-laki juga laki-laki, itu juga sudah diterapkan di RSI NU Demak. Itu Pak Ede, ya, terkait bagaimana terkait pembahasan nanti akan saya tambahkan tadi dengan lebih banyak mengeksplor dari standar akreditasi MUKISI. Tapi kalau standar akreditasi MUKISI ini kan lebih banyak ke SOP, SPO yang rigid sekali, itu banyak, itu sampai ratusan. Ada 14 standar dari aspek manajemen, terkait keuangan. Ini saya juga belum paham nih, akuntansi syariahnya ini bagaimana sistem pencatatannya. Ini saya kira menarik sekali untuk dieksplor. Tapi sampai saat ini juga pendanaan dari RSI Demak itu terkait pembangunan gedung juga ditopang oleh pinjaman dari Bank Mega Syariah, itu ya, seperti yang disampaikan pada waktu fokus discussion di RSI Demak. Kemudian yang tadi pertanyaan Pak Ide terkait kepuasan pelanggan, kenapa kok turun? Nah ini Pak, ini beda metode Pak. Yang 2017 sampai 19 itu saya ambil dari data dari Diklat Kepegawaian RSI Demak. Jadi ada 80% dan lain sebagainya. Kemudian 2020 saya penasaran ini, saya pengen mengukur sendiri dengan kuesioner. Kuesioner pun sama dengan yang tahun 2019, hanya saja saya tambahkan. Saya lihat dari beberapa literatur mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dari aspek misalkan tangible, bukti fisik atau physical evidence, kemudian dari aspek responsif dan lain-lain. Saya tambahkan dengan melihat beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian saya uji dengan validitas maupun realitas. Dan dapatlah angka 78% kepuasan pelanggan. Nah ini mungkin dan ini pun bisa nanti dipakai, kemarin sudah saya sampaikan ke RSI Demak, saya ada Google Form-nya, silakan dipakai untuk kepuasan pelanggan maupun kepuasan karyawan. Nah ini realnya saya kemarin survei ke rawat inap maupun rawat jalan, didapatkan 78%. Kenapa turun Pak Ede dan para Bapak Ibu semuanya? Karena saat ini memang dalam proses renovasi pembangunan gedung. Diharapkan ini ada 3 lantai, awalnya 5 lantai karena di Demak ini kan ada Masjid Agung Demak, sehingga tidak boleh melebihi ketinggian dari situ, dari keputusan dari pemerintah kabupaten kota, akhirnya 3 lantai. Nanti bisa menambah tempat tidur 150 Pak. Awalnya kan 111. Dan nanti juga kelas VVIP pun akan ditambah kelas VVIP-nya. Nah, ini yang mungkin jadi catatan karena pada waktu renovasi ini terkait nanti bangunan yang baru, terkait bangunan yang lama, akses untuk ke fasilitas ibadah dan lain-lain juga ada renovasi-renovasi, sehingga kemarin kita survei itu ya ini real dari pengakuan pasien, dari survei itu kita dapatkan ya dari bukti fisik, dari responsiveness-nya menunggu dokter spesialis itu pun perlu ditambah ya, karena
jadwal praktek dokter macam-macam, sehingga butuh adanya penambahan spesialisasi dari masing-masing poli. Jadi itu gambaran real dari fakta yang ada di lapangan bahwa memang kepuasan pelanggan itu turun. Diharapkan nanti 2021 setelah adanya gedung yang baru ini, dari proyeksinya, dari rencananya ini akan meningkatkan terkait kepuasan pelanggan itu Pak Edi. Terkait learning proses bisnis internal ya Pak Edi tadi sampaikan bahwa memang ada beberapa aspek dari variabel dari MUKISI yang diterapkan untuk standar rumah sakit syariah. Ada indikator mutu wajib dan ada indikator minimal pelayanan. Kalau kita lihat dari indikator mutu wajib itu sudah dilaksanakan semua, dari mulai tindakan salam dengan bismillah setiap tindakan, kemudian adanya reminder untuk waktu sholat, terus ada edukasi terkait bagaimana cara bertayamum, bagaimana cara sholat ketika sedang berbaring, dan lain-lain itu sudah terrealisasi di sana. Kemudian indikator minimal pelayanan itu ya memang standar akuntansi syariah ini yang masih belum dilakukan, dan saya juga belum tahu acuannya seperti apa yang standar akuntansi syariah ini. Karena ini terlintas walaupun akuntansi tapi ini yang khususan untuk syariah. Kemudian tadi Pak Ede menyampaikan learning and growth-nya ya. Saya setuju Pak Ede bahwa filosofi kenapa kok rumah sakit ini hadir itu bahwa dari hadis Nabi bahwa ma anzalallahu illa dawa. Artinya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit tanpa ada obatnya. Tapi juga mengacu ke firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika kamu sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Dokter hanya sebagai sarana atau wasilah untuk mencapai kesembuhan si pasien. Nah, saya juga setuju dengan Pak Edi tadi terkait bagaimana bukan hanya sekedar penilaian BSC, tapi ini standar kinerja rumah sakit NU. Bagaimana si pasien itu tadi bukan hanya sekedar memahami dia sembuh, tapi ada proses tadi itu, proses di mana ada edukasi untuk bersabar ya, bahwa penyakit ini Allah yang menurunkan dan Allah akan menghapus dosa dari pasien tersebut. Jika ada proses tadi yang disampaikan Pak Edi, pensucian jiwa ya, atau proses taubat. Ini mungkin bisa nanti lebih ditindaklanjuti dalam bentuk SPO untuk para rohaniawan, dan nanti ada buku panduan khusus bisa nanti sebagai acuan rumah sakit NU lainnya. Mungkin di Rumah Sakit Jombang tempat Kusufik sudah dipraktikkan ya, di Rumah Sakit Unibdu Medika maupun Rumah Sakit NU lainnya. Saya kira itu Pak Edi, atau ada yang kelewatan tadi Pak Edi? Baik, terima kasih. Satu lagi, itu sarannya barangkali perlu didorong untuk penelitian selanjutnya ya, kaitannya dengan ukuran ini. Seberapa Islami sih gitu ya? Seberapa Islami sih rumah sakit NU kan gitu ya? Itu yang barangkali bisa karena itu ukuran ke atasnya gitu ya. Apa-apa, ini kan sebuah pertanyaan ya. Saya selalu mempermasalahkan gini ya, Prof. Anhari, Dr. Zulfikar, Dr. Aziz, Prof. Amal, kan tugas kesehatan itu kan 3 ya. 1, menyambut manusia baru kan gitu ya. Yang kedua, mempertahankan eksistensi supaya kita lama, sehat dan umur panjang, kan itu doa yang diajarkan para kiai ya. Badannya sehat, umurnya panjang, amalnya banyak kan begitu ya. Syukur-syukur hartanya banyak buat infak ya. Kan itu. Jadi maksudnya gini, yang terakhir adalah pelayanan itu harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada lansia gitu ya. Ada 2 isu di sini kalau untuk rumah sakit NU. 1 adalah ini birrul walidain. Kalau memang anaknya nggak mampu, tapi rumah sakit NU mengajari bagaimana birrul walidain, memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua. Yang kedua, ini mohon maaf ya, ini sering kejadian. Yang namanya rumah sakit itu adalah pelayanan terakhir dalam kehidupan manusia. Pelayanan pertama manusia itu dilayani di kesehatan. Terakhir juga di situ. Dalam sebuah kesempatan saya sampaikan kepada para kiai dan juga para pendeta, Pak Kiai pendeta kan jarang ada seorang ibu melahirkan di masjid atau di gereja. Kalaupun ada itu namanya musibah kan begitu ya. Pasti di pelayanan kesehatan. Yang wafat juga mohon maaf, yang di masjid di gereja juga sedikit, lebih banyak di rumah sakit. Jadi ini gimana caranya mengantarkan kepada husnul khotimah gitu.
Itu kira-kira sebenarnya Pak Safi. Jadi orang itu begitu dia sakit, ibaratnya tenang, masuk rumah sakit itu aman gitu. Tidak hanya sehat, tapi tobat juga dapat. Ya, luar biasa kan? Kira-kira gitu. Terima kasih. Insya Allah ya. Baik, itu himbauan ya, Saudara Syafi'i. Ya, terima kasih Pak Ede. Yang pertama ini yang menjadi moto dari Rumah Sakit Demak adalah kesembuhan adalah kebahagiaan kami. Nah, itu yang jadi slogan dari Rumah Sakit Demak, bahwa dari manajemen maupun petugas kesehatan selalu ingin terus mempersembahkan pelayanan terbaik. Benar kata apa yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa rumah tadi terkait birrul waliden, bahwa rumah sakit pelayanan terakhir dari mulai manusia itu hidup sampai manusia itu meninggal dunia. Nah, ini juga peran dari kehadiran dari rumah sakit yang NU ini berawal dari situ, bahwa NU harus hadir dalam setiap proses kehidupan manusia. Sejalan dengan firman Allah yang sudah baik dikutip oleh para kiai itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Jadi hadiran di sini sebagai sebagai umat yang moderat. Artinya hadir bukan hanya dalam konteks keagamaan, tapi juga hadir dalam konteks pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial. Itu jadi jargon dan dalil penting ya, nilai landasan penting NU ketika bergerak gitu, baik dari aspek pendidikan, sosial maupun keagamaan. Ya, terima kasih Pak Ede. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Profesor Amal Sya'af untuk menyampaikan pertanyaan, meminta klarifikasi, sanggahan, atau memberikan masukan. Saya persilakan Prof. Amal. Terima kasih Pak Prof. Anari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya ditanya gitu, jadi saya tinggal kebagian mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya selesai ujiannya begitu ya Syafi'i. Ya Prof, mohon masukannya Prof. Diminta untuk kasih masukan, saya pikir saya meneruskan saja tadi yang pertanyaan yang amat mendasar buat saya dari Dr. Zulfikar. Kenapa Anda mengambil balance scorecard untuk menilai kinerja rumah sakit NU gitu? Itu pertanyaan tuh menohok sekali begitu gitu ya. Jadi kalau nggak begitu nggak Dr. Zulfikar dia begitu gitu. Apakah kalau saya bilang sih mestinya memang awalnya begitu ya Pak Zulfikar ya. Iya. Ketika kita memilih sesuatu untuk menilai kinerja rumah sakit kita yang dinyatakan sebagai rumah sakit berbasis Islam, ya, tentunya yang pertama dilihat adalah saya mencari model-model dari berbasis Islam gitu kan gitu ya. Kalau modelnya Kaplan sama modelnya Niven ini kan jelas-jelas nanti saya dibilang ikut Habib Rizik, kafiri begitu. Begitu kan. Jadi pertanyaan Gus Ufik ini mendalam sekali gitu ya. Kenapa rumah sakit Islam memilih sesuatu? Itu ditanya sama Syafi'i. Saya tanya ulang lagi, kenapa Anda memilih ini begitu? Gitu. Nggak usah dijawab, udah dijawab tadi, udah gitu. Tapi memilih tadi, tentunya kita sadar bahwa apapun alat yang dipakai adalah alat yang sifatnya bisa dipakai untuk kayak pisau lah, bisa dipakai untuk memberikan manfaat, mengiris makanan dan sebagainya, dan juga bisa dipakai buat nusuk orang gitu kan gitu ya. Gantung kita yang memakainya begitu kan. Gitu. Nah, saya mau langsung aja, Anda udah bagus nih, tulisannya udah bagus sekali gitu. Dalam memakai tadi, di kerangka pikir yang Anda pakai, kerangka teoritis, itu di slide Anda ya, nggak usah dikumpulkan, nggak apa-apa sih. Anda memakai konsep teorinya adalah dari Niven dan Kaplan, yang menggambarkan ada visi misi di atas, ada nilai-nilai rumah sakit di atas, ya. Diambil dari Bruder, Anda kembangkan ini dari dua konsep Niven dan konsep Kaplan tentang balance scorecard. Strategi ditaruh di tengah, pembelajaran kerangka BSC di atas, pelanggan dan sebagainya, keuangan kanan kiri dan seterusnya begitu. Dalam kajian Anda di tesisnya dikembangkan juga seperti ini, dan tapi yang mungkin saya lihat adalah Kaplannya ada tentang model yang Anda pakai itu pada halaman 20. Ya, kinerja kerangka kerja BSC Kaplan, menaruh di atas finansial, tapi di tengah itu adalah vision and strategy. Gitu ya.
Iya, Prof. dengan strategi gitu. Nah, waktu Anda meramu dua konsep, Niven nggak ada saya lihat di dalam gambar yang Anda gabungkan dua ini. Tapi jadi atau Niven tidak memberikan gambar. Gambarnya dasarnya ada Kaplan, cuman Niven mengusulkan beberapa hal yang kemudian Anda rangkum dalam kerangka teori. Ini bagus nih begitu ya. Ada beda yang cukup besar dari kerangka balance scorecard yang sebenarnya. Visi ditaruh di luar, gitu ya. Iya, Kalau Prof. balance scorecard benar, visi dan strategi di tengah. Itulah asal muasalnya kita melakukan penilaian kinerja pada keuangan, internal, growth gitu ya, dan yang namanya customer dan sebagainya begitu ya. Gitu. Yang saya tanya adalah kenapa Anda menyampur dua ini, kemudian memisahkan visi di atas, misi di atas, dan nilai rumah sakit dan strategi di tengah. Iya, Prof. Hmm. Baik, saya jawab, Prof ya. Ya, kenapa kok saya memilih balance scorecard ini? Karena belum ada standar pengukuran kinerja yang Islami itu. Ini mungkin walaupun kita mengadopsi ya, nanti bisa kita buat sebagai standar. Tadi benar kata Pak Ide, standar kinerja rumah sakit NO. Tidak nanti kita mengekor ke PSG, tapi ada temuan novelty baru terkait standar kinerja khususnya untuk rumah sakit Islam. Jadi mungkin Prof. Ahmad sudah mendengar jawabannya dari saya terhadap pertanyaan Gus Ufik, bagaimana kenapa kok pilih balance scorecard? Ya, karena balance scorecard ini terbukti di beberapa jurnal penelitian, walaupun usang ya konsep yang lama, tetapi selalu diperbarui dari masa ke masa. Terkait Kaplan itu, Prof. Kalau Kaplan pertama kan hanya mengukur sendiri-sendiri persen keuangan, terus pelanggan dan lain. Yang Niven ini keterbaruan dari Niven ini berusaha ada diferensiasi goals, tujuan akhir dari rumah sakit swasta profit dan non profit. Kalau yang profit itu ujungnya keuangan yang pertama, Prof. Keuangan yang jadi indikator utamanya keuangan. Tetapi kalau Niven ini kalau rumah sakit swasta non profit, Niven meletakkannya aspek pertama itu pelanggan. Jadi bukan keuangan. Keuangan nanti tetap penting, tetapi pertama kali yang diutamakan itu dari aspek pelanggan. Karena seperti kita ketahui bahwa bagaimana rumah sakit NU itu mendapatkan suntikan dana pun dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, kalau tidak sampai ke sana, artinya hanya menguntungkan profit and profit dan tidak mengutamakan ke pelanggan, nah, itu kata Niven, nah, itu bukan ciri khas dari rumah sakit dari non profit. Okay. Nah, kemudian kenapa saya letakkan di luar, Prof? Ya, sebenarnya sih satu kesatuan ya untuk balance scorecard ini dari mulai visi, misi, terus nilai-nilai, value yang mendasari, kemudian dibedahlah dalam 4 perspektif sampai ke inisiatif program atau strategic program. Tetapi saya tidak meneliti itu karena visi misi itu di luar jangkauan saya, Prof. Visi misi sudah ditetapkan oleh Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian nilai-nilai saya ambil dari nilai-nilai dasar NU yang tercantum dalam Mabadi Khairul Ummah. Jadi asyidku kejujuran, al-amanah, menepati janji. Ya. Terus at-ta'awun, menolong, al-adil, istiqomah. Kemudian ini, Prof, ya itu saya kira menjadi bahan masukan untuk nanti pembuatan renstra berikutnya. Kata dari manajemen kemarin mengatakan 2021 ini akan ada lagi penyusunan renstra. Saya kira dari temuan penelitian saya ini bisa jadikan acuan atau landasan untuk penyusunan renstra. Apakah visi misi yang selama ini di rumah sakit itu masih relevan atau perlu diupdate tadi seperti yang konsep dari NU al-islah ila ma huwal aslah summal aslah fal aslah. Ini kalau teori modernnya quality improvement. Nah, itu continuous quality improvement. Ini kalau bahasa Prof Amal. Ya, Prof. Oke, saya setuju. Cuma hati-hati di sini ketika Anda memakai kerangka teoritis ini, ya, bukan cuma visi keluar. Saya mengajak supaya kenapa visi keluar? Kalau balance scorecard yang asli, dia di dalam, visi dan strategi di dalam. Dan Anda yang paling menarik adalah panahnya itu terbalik.
gitu. Kalau dengan pakai seperti kerangka teori seperti ini, yang alhamdulillah Anda nggak pakai konsepnya, nggak dipakai yang di atas itu kan ya, hanya pola pikir dipakai, kemudian yang kerangka konsep yang sebenarnya tetap visi misi di luar. Tetapi kalau dilihat kerangka teori itu strategi dipengaruhi oleh keuangan dan bisnis internal. Itu yang saya katakan bahwa di mana di halaman 20 ya. Karena pakai enggak dulu di kerangka konsepnya ada kok. Yang di slide ada kok gitu. Ya, ini Prof ya. Di atasnya ada di ini, satu lagi di halaman 20. Coba lihat halaman 20. Halaman 20 Prof ya. Nah, ini kan gitu ya. Di slide atau di slide juga ada sih yang saya balance Iya, score. Prof, ini Prof. Ya. Ya, balance score-nya, konsep balance score-nya itu ada di atas di halaman 20 dalam tesis Anda. Iya, Prof. Coba lihat. Halaman 20. Itu aja gitu. Jadi panah dalam balance scorecard itu vision and strategy itu membuat bagaimana internal bisnis proses dikembangkan mengacu pada visi dan misi yang Anda sebut tadi dari NU begini, itu bagus sekali ya. Tapi kalau pakai kerangka konsep yang kerangka teori yang Anda dekati ini, keuangan dan proses bisnis justru mengaruhi strategi gitu. Ini panahnya terbalik ini. Oh ya Prof, masuk ayat, terima kasih. Kalau belanda nggak terbalik, inilah yang tadi saya katakan, model ini model sekuler ini ya, yang bertentangan dengan yang kita balance scorecard-nya oke, balance scorecard kan dia keluar strategi karena ini dipakai untuk Renstra gitu ya. Ini bagus sih semuanya. Pembelajaran kita ini melihat seperti tadi. Begitu ya. Jadi saya pikir ini nanti kita melihat pembelajaran yang ditulis oleh Ufika oleh Safi ini memberikan sesuatu yang tadi ditanya oleh Dr. Zulfikar. Ini itu yang saya tangkap dari pertanyaan yang tersembunyi di dalam hati. Jadi saya baca hatinya Zulfikar ini gitu. Dia memarahi anak buahnya nggak enak gitu dia gitu nanti. Anda bisa dipecat dari NU loh begini. Gitu ya. Jadi kita nanti memakai konsep mana udah bagus. Justru ini membuat kita nanti bisa mengkritik nanti saran Anda. Menggunakan ini harus hati-hati ya. Anda sudah mendapatkan seperti ini. Jadi itulah pertanyaan dasar yang disampaikan dari Dr. Zulfikar tadi, begitu ya. Ya, Prof. Nah, keduanya banyak, Prof. Ya, kedua yang terbaik adalah pada ini Anda juga menyampaikan mengenai non-profit dan profit ya. Ada halaman berapa saya lupa. Di tesis Anda ada halaman 23. Itu yang menggambarkan private sector dan public sector dan non-profit organizations. Disinilah keluar yang apa yang dinyatakan bahwa tadi rumah sakit keagamaan ikut ini sebetulnya gitu. Iya. Ya. Jadi non-profit itu yang pertama adalah misinya apa, lalu diawali dengan apa yang disebut sebagai learning and growth perspective. Memperhatikan dari siapa yang memberi pelayanan. Itu yang tadi Pak Ede bilang, Dr. Aziz juga ada bilang, dari memberi pelayanan di rumah sakit non-profit, apalagi keagamaan, ya mulai dengan hati gitu ya. Jadi niatnya kerja di rumah sakit ini bukan niat cari uang gitu kan gitu ya. Gitu. Ya. Pernah kita diskusi ya Dr. Zulfikar ya waktu pergi ya bicara mengenai jejaring Muhammadiyah dan NU kesehatannya itu kan begitu kita begitu kan ya. Jadi, sementara ini agak terus terang kita gelisah sih. Rumah sakit keagamaan dan ini terjadi juga di kelompok di kawan-kawan di Muhammadiyah. Bergeser terbawa oleh konsep liberalisme. Yang dicari adalah uangnya gitu ya. Mulai dari Dr. Zulfikar tadi nanya, kata-katanya baik sekali itu, apakah rumah sakit keagamaan boleh rugi gitu. Dia mengatakan bukan sebenarnya dia katakan bahwa sementara ini kenapa kok cari untungannya sih gitu ya. Padahal untungnya itu bukan nilai moneter, untungnya adalah sesuatu yang kalau bahasa yang kita dengar pahalanya itu untung itu. Jadi apapun yang Anda taruh di rumah sakit ini untuk kepercayaan bukan dari keuangannya yang disebut sebagai keuntungan, enggak. Nilai ibadah dari yang bekerja dan nilai ibadah dari yang datang, itu yang tadi Pak Desa makan. Kekuatan sakit agama ini kuat, dan saya pikir dibawanya ke liberalisme ini dibawa oleh rumah sakit profit yang terkait dengan jejaring gitu kan gitu ya.
Jadi kalau saya berpikir buruk yang nggak boleh sama Dr. Zulfikar ini, apakah rumah sakit jejaring keagamaan, jejaring profit ya, yang terkenal tetapi memakai lambang Nasaroh berniat mematikan konsep pengembangan rumah sakit keagamaan dalam Islam ini begitu. Kita diajak berpikir gaya dia gitu-gitu ya. Iya, iya. Itu yang bahwa teori ini bagus-bagus. Yang kita minta adalah bagaimana nanti Anda membicarakan bagaimana nanti dipakai pendekatan yang public sector non profit ini, melihat bahwa pertama adalah learning growth dulu, kemudian internal perspektif dulu gitu ya. Yang kiri coba lihat itu di halaman apa, dia nggak pakai financial perspektif, dia pakai fiduciary perspektif. Ya. Halaman 20 di atas, coba kita lihat. Halaman 20 dari tesis Anda. Halaman 20. Ini halaman berapa nih? Halaman halaman 23, halaman 23. Halaman 23. Ini ya, nah ini dia. Coba Anda lihat yang di sebelah. Ini yang mungkin bisa kita terjemahkan nanti dalam yang dibuat sudah baik, tapi nanti dalam pembahasan kita kembali pada ini yang dikatakan bahwa non profit adalah fiduciary perspektif. Apa yang dilihat dari pembayar pajak dan istilah mereka donors gitu ya. Itu yang saya kaitkan nanti dengan kawan-kawan di Muhammadiyah juga begitu, kawan-kawan di NU juga kelihatannya akan bergeser begitu. Yang dicari adalah dalam buku itu pendapatan kita bukan hanya berasal dari pendapatan yang namanya pasien, bukan. Jadi kalau kita lihat LO-nya nanti atau laba ruginya nanti, pendapatan itu dibagi pada pendapatan operasional dari pasien yang berbasis pada cost yang keluar, yang tidak boleh dicari kata-kata tadi, tidak boleh dibuat untung yang berlebihan karena ribawi itu kalau begitu gitu ya. Ya. Ribawi itu kalau kita memberikan pelayanan harganya cuma Rp10, lalu kita jual Rp15, saya tanya ini ribawi atau tidak? Mendapatkan untung tidak dilarang oleh Islam, tidak. Tapi bagaimana mencari keuntungan tersebut itu yang dikaitkan dengan hal yang tidak syar'i kalau begitu ya. Nah, pendapatan lain dari rumah sakit seperti ini adalah pendapatan berasal dari pihak lain yang disebut tadi di Amerika di satu di Kaplan di Amerika disebutnya donor. Di kita adalah pendapatan tersebut bisa berasal dari organisasi-organisasi keagamaan dan non-keagamaan yang memberikan sumbangan pada pimpinan rumah sakit gitu. Pada istilah rumah sakit, yang dilakukan rumah sakit adalah mempertanggungjawabkan bahwa uang yang Anda berikan saya pakai buat ini ya gitu. Saya pakai buat ini ya. Sehingga sasarannya adalah nanti kita tadi yang disebut nelayan yang tidak mampu dan segala macam gitu. Kita enggak. Sekarang kalau kita lihat kadang-kadang bergeser, saya sudah cukup lama sih ngomong begini, yang segitu kita bikin rumah sakit yang dicari adalah kelas VIP dulu gitu kan gitu ya. Kelas 1 dulu dibuat gitu. Kenapa begitu? Saya tanya, supaya nanti kita keuangannya bisa cross subsidi begitu-gitu katanya. Enggak lah, Anda mau merampok uang dari uang orang kaya dikasih ke orang miskin. Lembaga kita sudah punya, itu ada lembaga zakat, lembaga sedekah, lembaga infak dan sebagainya. Itu udah kekuatan dari rumah sakit keagamaan. Itu dimaksud sebagai pendapatan yang berasal dari non kegiatan non operasional. Nah, itu yang dipertanggungjawabkan lewat apa? Fiduciary perspektif. Jadi keberhasilan dari rumah sakit keagamaan di faktor ini nih, fiduciary perspektifnya itu. Bagaimana Anda bisa bertanggungjawabkan sumbangan atau katakanlah pendapatan hibah lah begitu ya, yang dipertanggungjawabkan lewat metode dari orang-orang di Amerika atau dimanapun begitu. Saya pikir itu. Jadi dengan demikian nanti masuk kepada yang berikutnya adalah semua hal-hal yang terkait alat ukurnya. Ya, Anda udah melakukan perubahan beberapa itu ada namanya hospital sustainability bagus itu gitu ya. Jadi memang sudah mengarah ke situ. Tapi pengertian tadi Anda kaitkan dengan CSR, corporate social responsibility, itu dua hal yang berbeda itu gitu ya. Jadi bukan memaksakan, cuma memakai konsep liberal lagi masuk ke konsep ke rumah sakit keagamaan.
tesis Anda ini bagus. Tapi dengan tadi dibahasnya kayak gitu ya, Syafi'i ya, bahwa yang kita pakai ini adalah sesuatu yang kemudian menampilkan seperti ini. Anda gelisah kalau seperti ini, rasanya kok belum nyangkut sama tadi pertanyaan pertama tadi itu gitu ya. Bagus ini gitu. Nah, tinggal Anda nanti membahasnya dan memberikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan rumah sakit NU begitu. Nah, nanti kalau sarannya bagus, semuanya udah baik, bukan tidak mungkin nanti ada permintaan dari Dr. Zulfikar, coba deh rumah sakit yang 11 yang namanya Arsino ini atau kumpulkan, coba dipakai, diajak berpikir kayak begini sama-sama ya kita ngumpul. Nggak usah holding sih menurut teman saya, tidak usah holding. Holding kan konsep liberal lagi begitu gitu ya. Yang ditetapkan adalah visinya sama. Visinya sama. Visi ya, betul. Pola manajernya sama, dan itu dipertanggungjawabkan kepada siapa? Bukan kepada Yayasan Hasyim Asy'ari Demak atau Yayasan Hasyim Asy'ari di Jombang ya Pak Zulfikar ya. Silakan, tapi semuanya di bawah Nahdlatul Ulama begitu, lembaga kesehatan ulama, dialah yang membuat itu, dan hal ini nggak gampang. Saya dari awal dulu dengan almarhum Mas Sugiat mengembangkan ini, mula-mula Mukisi dibuat tuh ya kita berdua gitu ya di Jogja dulu. Ternyata sekitar puluhan tahun kita masih ribut dengan diri sendiri gitu-gitu. Hati kita belum kita bisa atasi gitu ya. Gitu. Jadi ini saya yang baik, harapan saya nanti Anda mengembangkan, masukkan dalam kesimpulan seperti yang sudah Anda buat, dikaitkan dengan bagaimana harusnya kita di rumah sakit keagamaan, terutama nanti Anda kembangkan di rumah sakit NU, jejaringnya, pakailah pola pikir seperti ini, dengan membahas atau mengkaji seperti ini, lalu kita keluar dengan konsep kita. Kira-kira gitu, Prof. Hanari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada respon? Saya persilakan Dr. Syafi'i. Maaf, Saudara Syafi'i. Responnya satu itu Pak. Samina wa ta'na. Iya. Harus itu. Oh mungkin ada gangguan di Ya, ada tadi dari komentar Profesor Amal, ada yang ingin ditanggapi Ya. atau katanya samina wa ta'na. Sam'an wa ta'atan. Dia putus kali. Baik ya. Sehat Prof ya, Prof Amal? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Lama enggak jumpa ini Prof. Ya betul. Gus Solah meninggal. Iya. Mau kita Pak ya. Iya, iya. Ada gangguan jaringan? Ya. Masih mute. Mohon maaf tadi ini koneksi. Ya betul. Ya, Okay. tadi tanggapan Prof. Amal sangat bagus sekali ya terkait konsep event itu. Ya, terima kasih masukannya Prof. Nanti berarti mohon maaf sekali nanya Prof ya. Berarti yang saya munculkan pertama kali nanti dari perspektif learning and growth Prof ya. Gak apa-apa, model Anda sudah, yang Anda lakukan sudah oke, cuma nanti dalam pembahasannya aja gitu kan. Karena Anda masukkan dalam kepustakaan, tinjauan kepustakaan udah bagus, hasilnya udah bagus, tapi dalam membahasnya nanti timbul kegelisahan Anda kalau dipakai seperti ini, ada hal yang mungkin perlu diluruskan, sama dengan penguji lain dari Pak Abdul Aziz, Ya, dari Prof. Zulfikar dan lain dari Pak Ede gitu ya, diselaraskan dalam pembahasan Anda ini yang harus keluar dari Anda gitu. Anda sebagai Nahdiyin yang diserahi tugas amanah untuk mengembangkan pelayanan kesehatan umat di rumah sakit gitu ya. Jadi alat dipakai udah oke, hasil udah bagus semuanya, tapi nanti Anda mungkin gelisah melihat di kepustakaan saya kok kurang gini tapi kok udah hasilnya nggak ada gitu ya. Gitu. Nggak keluar suaranya dia. Oke, ada gangguan. Iya Prof, terima kasih ya. Jadi memang ini memang bentuk kegelisahan ya. Jadi kenapa kalau dalam konsep BSC itu ya ujung-ujungnya keuangan. Kemudian kemarin dapat input dari Pak Ede, ya coba ditampilkan kekhasannya apa itu. Nah brandingnya rumah sakit itu apa, terutama bagi masyarakat Islam
kami Islam maupun warga NU, bahwa ada assurance ini bagaimana ketika pasien itu masuk ke rumah sakit, ya dengan bimbingan rohaninya, sampai ada tren ya kalau ingin husnul khotimah ya, akhir hidupnya ya pilihlah rumah sakit NU gitu. Kira-kira itu Prof ya. Ini saya akan tambahkan di pembahasan terkait masukan-masukan Prof Amal. Ya, CSR terlalu dipaksakan memang konsep ya mungkin bagi itu konsep liberal ya CSR. Jadi tapi memang kami berangkat itu Prof yang mau saya masukkan itu terkait akun sumbangan atau filantropi seperti Prof Amal sampaikan, bagaimana rumah sakit ini mempertanggungjawabkan dari dana-dana yang telah ditampung yang dari masyarakat ya, itu pertanggungjawabannya terhadap donor itu yang saya bingung mau memasukkan ke perspektif mana ya ini itu Prof. Finansial, Pak, masuk finansial. Finansial Prof ya. Ya. Prof. Terima kasih Prof. Ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saudara sekalian, ternyata sesi kedua tanya jawab ini sudah habis dan harus kita akhiri. Dan kami para penguji akan melakukan penilaian. Mohon saudara Syafi'i dan para audiens untuk keluar dulu dari meeting ini. Bisa diatur. Tapi yang hostnya ini bentar Prof, hostnya Dia ke Prof Anhari. hostnya ke siapa Prof? Ke Prof Anhari siapa Prof ya? Ya boleh. Hostnya ke Prof Anhari. Kita ya Prof, sebentar Prof. Sudah Mas, akhir. Hostnya pindahin ke Prof Anhari. Anhari Ahadi. Yang paling atas. Sebentar Prof, sebentar. Ya. Anhari Ahadi Prof. Dalam list di atas Lembaga Kesehatan NU. Iya Prof. Proses Prof, sebentar. Ini koneksi, mohon maaf. Bentar. Sudah. Ya, sudah Prof ya, saya izinnya Prof. Ya baik, kemudian audiens yang lain juga mohon. Ya, mohon yang lain bisa keluar. 1 sampai 4. Ya. Izin 3,71 minimal dari 3,2. Rata-rata. Baik, kalau yang Lembaga Kesehatan NU selesai nggak apa-apa ya, karena ya oke. Silakan yang lain sudah ini. Tinggal ada Bu Foni sama Pak Zakir Johan. Baik, Bapak-bapak para penguji, sekarang waktu untuk penilaian. Saya Bapak-bapak sudah mempunyai atau mendapatkan form, Google Form, itu mohon diisi dan kemudian dikembalikan, nanti akan kami lihat di sini. Nanti pada akhirnya akan kita lihat nilai rata-rata dari para penguji dari 6 komponen tersebut, dan kita lihat apakah ada selisih yang lebih dari 0,6 dari penguji yang satu ke penguji yang lain. Kalau ada hal semacam itu nanti akan kita diskusikan, dan kalau tidak ada ya akan kita hitung sebagai nilai akhir dari kandidat. Saya silakan.
Aku malah Pak. Aku malah Pak. Yes. Sudah ya. Oke. Kontak ya. Kita menunggu dari penilaian dari Dr. Abdul Aziz. Apa ada kesulitan, Dr. Abdul Aziz? Masih mute. Ada kesulitan? Masih mute, Dr. Abdul Aziz. Ya, ya, ya. Tidak ada. Ini sedang melakukan penilaian. Oke. Saya sudah dikirim ya, Sudah Pak. masuk ya. Dr. Edi, kemudian Pak Famal dan Dr. Zulfikar sudah masuk. Enggak ini nilai ya. Sudah.
Baik, Bapak-Bapak para penguji, nilai sudah masuk semuanya, nilai berkisar 3,66 sampai dengan 3,86. Jadi tidak ada selisih yang antar penguji yang melebihi 0,6. Jadi ini dapat kita simpulkan bahwa nilai ini akan lebih dari 3,71 untuk tesis ini, sehingga kemudian nilai A atau baik sekali. Tentunya ini nilai akan kita gabungkan dengan nilai seminar proposal dan seminar hasil, dan kandidat akan kita minta untuk memperbaiki atau melengkapi, menyempurnakan naskahnya dari masukan-masukan tadi. Rasa demikian. Baik, mohon dari Lembaga Kesehatan NU yang Pak Safi bisa dipersilahkan masuk, dan juga audiens yang lain kalau mau. Bisa masuk, udah bisa masuk? Ya. Baik, Saudara Safi'i sudah masuk. Halo, masih di mute? Ya, Prof. ya, baik. Terima kasih, Saudara Ahmad Syafi'i. Kami dari tim penguji setelah membaca naskah Saudara dan kemudian melakukan tanya jawab pada pagi ini, kemudian melakukan penilaian. Kami dengan bahagia ingin menyampaikan bahwa para penguji menyatakan Saudara lulus dalam ujian tesis ini dengan nilai A. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Mas Safi. Selamat. Tentunya nilai ini masih harus digabungkan dengan nilai-nilai yang lain, yaitu seminar proposal dan seminar hasil. Dan tadi dari diskusi dan pemberian input atau pertanyaan itu juga ada beberapa hal yang tentunya saudara diminta untuk mengakomodasikan input-input tadi untuk penyempurnaan tesis ini. Terima kasih atas nama para penguji. Terima kasih saya atas nama saya sendiri ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Yulfikar, Dr. Abdul Aziz, Bapak Amal, dan Dr. Edi yang telah berkenan hadir online sebagai penguji tesis dari Dr. Ahmad Syafi'i. Saya persilakan Dr. Ahmad Syafi'i barangkali akan menyampaikan sesuatu kepada para penguji atau kepada audiens. Ya, terima kasih banyak Prof. Hari sebagai pembimbing, Pak Ede penguji, selaku Prodikmas, Prof. Amal yang baik memberikan input masukan, kemudian Dr. Zulfikar, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit NU, dan Dr. Aziz juga sebagai Direktur RSI Dhamma yang telah banyak membantu saya terkait proses pengambilan data, wawancara maupun FGD. Gitu. Terima kasih banyak bantuan dari dan masukannya dari para pembimbing penguji, sehingga nanti akan saya sempurnakan, akan saya tambahkan input masukannya ke dalam tulisan tesis saya. Gitu.
Dan terima kasih banyak atas motivasinya. Mohon maaf ini Pak Ede, Prof. Amal, Prof. Anhari, mungkin untuk banyak masukan, tapi mungkin kemarin waktu Semhas maupun di waktu Sempro ya, alhamdulillah banyak masukan-masukan yang menambah nanti perbaikan tesis. Saya kira itu Prof. Anhari. Baik, terima kasih. Selasa bisa sesi ujian atau sidang tesis untuk Dr. Ahmad Syafi'i dapat kita sampaikan di sini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Yulfikar, Dr. Abdul Aziz, Prof. Amal, dan Dr. Edi, dan selamat kepada Saudara Ahmad Syafi'i. Mari kita bersyukur sesi atau sidang ini telah berjalan dengan lancar. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai foto dulu kalau belum. Oh iya, foto dulu. Banyak foto yang banyak. Ada yang foto. Nah, ini. Benar-benar. Dr. Zulfikar, wajahnya diperlihatkan dulu. Oh iya. Khoir, Bu Helwiyah, silahkan. Sufik, Ya. mohon wajahnya ditampilkan dulu buat dokumentasi. Sudah. Belum ada. Belum. Iya dah. Bentar. Belum muncul goib nih. Join with video. Videonya enggak ya. Oh. Ini ada Bu Helwiyah, dosen Yarsi. Makasih Bu Helwiyah. Tapi selamat. Ya, makasih Bu. Ini Gus Sufik. Oh, Anda terba. Dari sini sudah itu? Belum ini kayak Gus Sufik. Dari sini sudah. Oh, mungkin memang. Sudah kelihatan wajahnya? Belum. belum muncul. Apa di situ ada cover kameranya, Pak? Dr. Zulfikar. Iya. Ada cover kameranya? Kabar ya? Sudah on, sudah. Sudah on. Iya. Di laptop ada cover kameranya enggak? Kadang-kadang ada cover kamera. Sudah. Harusnya sudah on ini. Join. Ya sudah. Belum nampil. Dari apa dari ini? Di kami belum nampil ininya, belum terlihat. Oh, sebentar. Kayaknya belum terlihat. Join video ya biasanya. Ya. Udah sekarang. Hilang lagi. Belum. Udah. Ya. Ini foto ini. Nah, ini udah oke. Ya, izin ambil gambarnya. Iya. Ambil gambarnya tolong Mas. Ya. Terima kasih. Ya, sudah diambil. Cukup ya. Ya. Cukup, Prof. Selamat. Terima kasih atas semuanya, Dr. Abdul Aziz, Dr. Yulfikar. Terima kasih juga, Prof. Dr. Edi. Kemudian ada Bu Helwiyah, ini ada. Ya, Prof. Terima kasih. Baik, sama-sama, Prof. Terima kasih. Izin live. Semuanya. Pamit nih, Prof. Terima kasih, sama-sama. Prof, mungkin yang tadi hostnya udah kan? Oh ya. Sudah saya kembalikan ya. Ya, Prof. Makasih banyak Prof. Anhari, Dr. Aziz, Gus Sufik. Ya, makasih sama-sama. Selamat ya. Iya, Dok. Mana? Alhamdulillah lega nih, Gus. Lega. Apa kabar, Gus? Nilainya bagus nilainya. Berapa, Gus? Ini loh. Kelihatan nggak nih? Betul kelihatan. 37. Total berapa, Gus? Totalnya, Gus? Hah? Totalnya berapa? Rata-rata? Oke, rata-rata 37 lebih pokoknya ada. Alhamdulillah, Man. Makasih banyak, Gus. Makasih. Sama-sama. Makasih. Apa kabar, Gus? Ya, ada Mas Redo nih, Gus. Redo Mesudi. Ya. Lancar ya, Gus? Selamat. Redo, tampilkan mukanya dong, Redo. Langsung nyambung ini. Membantu nih, Gus, yang Redo terkait
Iya. Izin Viv ya, saya lagi ngawas ujian. Yang diskusi vaksin itu. Iya. Terima kasih Belvia. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tidak ada slip ya. Ya, yes. Ya. Ya, terima kasih banyak Gus Ufik ya, Pak Aziz ya. Ini ada Budian Eka. Hasilnya apa Sapi? Ya. Sapi hasilnya apa? Ada di foto ya tadi ya. Kemudian Mas Syafi'i, udah ya, selamat ya. Apa hasilnya udah diumumin? Sapi hasilnya apa Sapi? hasilnya jadi rata-rata 3,7 berapa tadi di atas 3,7. Berarti udah emas Bentar, dong. bentar, ikut foto-fotoin bentar. Gelarnya udah emas Selamat ya? Selamat Syafi'i. Udah Mars Ya. ya. Teman-teman Ya, mana nih, Budian, nggak gabung makasih lagi Bu Mas Direktur Syafi'i? Hermina, ya Allah. Gimana, Bu? Aduh, ya ampun. Teman-teman mana belum gabung lagi, tadi mau foto bareng. Belum, mana yang lain tuh Pak Bagus? Bentar, jangan dimatikan ya, bentar, jangan dimatikan. Ini teman-temanku. Bentar, Budian, jangan pergi dulu. Iya. Iya, enggak. Aku sih udah ngomong di Happy gabung lagi gitu. Tapi kayaknya bingung linknya Coba yang dihitung mana. itu berapa sih totalnya itu? Dinilainya coba di rata-rata gini. Rata-rata biar ikut rata-rata. Keren lah Mas Syafi'i menguasai. Ya kemudian cuma tadi yang mengkerakak konsepnya ya Prof Amal concern banget ini bahwa beda dengan rumah sakit Hermina. Benar. Rumah sakit Benar sih ya. Siloam. Aku juga Ujung-ujungnya kepikir profit. juga benar juga. Iya. Iya. Itu sama kayak penelitiannya Mas Ade. Mas Ade kan juga gitu ya. Pemerintah tapi bikin kelas gitu kan. Nah, itu bikin VIP kayaknya konsepnya sama ya. Jadi harus ada catatan gitu loh, Mas. Catatan bahwa mungkin perspektif Iya. keuangan nggak yang menjadi priority, tapi tetap dinilai untuk mengevaluasi bagaimana kinerja secara finansial untuk ini gitu. Apabila audit atau lain-lain mungkin gitu kali ya. Ya, ini mana sih Bagus ini yang sudah memberikan komentar ya, Bagus. Mas Zakir juga tadi, Mas Zakir tadi ikut Iya. juga loh Mas Syafi'i. Iya tadi. Nah ini Bagus ini. 2,78 rata-rata. Nanti Mas Ade malam. Ya itu Bu Budian. Kemarin saya kan Pak Edi tuh Pak Prof Anhari minta siang nggak mau dia malam. Edi udah padat full dari Senin sampai Sabtu. Itu mau kebagian Masya pagi, Allah. malam. Masya Allah, untung kita masih kebagian pagi ya. Aduh, kasihan Mas Ade Dokternya malam. Bu itu dikasih waktu. Ya ini karena terakhir ya tanggal 16 itu paling ujung. Kemarin mau hari Rabu nggak jadi karena full bentrok kan hari penguji dan pembimbing. Nanti ditentukan hari Sabtu ini pagi. Ya udah pagi jam berapa? Jam 7 siap nggak? Aduh jangan jam 7 Prof. Jam 8. Jam 7 takut kesiangan ya. lagi Iya. deg-degan mules-mules deh pagi-pagi. Ini Mbak Diani. Enggak, Budian akhirnya ya Allah, Pak Edi akhirnya enggak ini ya, komentarnya enggak pedes ya tadi. Enggak. Kemarin Pak waktu Edi saya mah belum baik. ya. Bisa nyambung tadi, Bi. Enggak, kalau Bapak tuh di Budiani, Sempro sama di Direktur Semnas Anak pasti Sulanti Bapak sama- ini detail. Mbak Diani. Ya, Budian. Lagi tugas ya? Mbak Diani lagi tugas? Enggak lagi ngikutin. Lagi ini, tugas Tan. apa lagi di rumah? Di rumah lagi ngikutin Happy juga nih, Iya double. benar. Aku nih juga sebelah Mbak Happy, satu Mas Syafi'i. Ntar malam Mas Ade, semangatin ya. Habis ini Ntar malam Ade ya, ntar jam malam 7. Ya insya Allah nanti kita support. Semangatin Biar ya. selesai ya? Ini Iya, apa? ya? Ini ya, Udah nilainya. Happy sama siapa yang sekarang?
Nilainya udah Bu. Udah tadi 3,7 berapa Safi'i? Alhamdulillah, keren. 3,77. A ya. 78. Kemudian yang lain berapa? Alhamdulillah. Yang penting 378 sama ya. Lulus sudah. Sama Mbak Dian kemarin ya. Sama Iya, Udin ya? alhamdulillah. Iya, yang penting lulus lah aku Yang Mbak penting Diani. lulus. Selamat ya, masih PI ya. Aduh. Mbak Diani, Ayo, Bu ada yang Diani, bisa semangat, dibantu Bu Diani. nggak Mbak Diani? Ayo kita keroyokan aja di grup Happy, kita keroyokan. Ini Gimana juga kita caranya? lagi ngebantuin Firman, Regina. Iya, gimana caranya? Apa Mbak Diani? Mbak Diani tentang apa? Aja saya belum bisa. Mbak Diani tentang apa? Lean management di ICU. Tentang apa Mbak Diani? Lean management di ICU. Lean management di ICU. Iya. Oh, heeh. Lean manajemennya tentang apanya? Tentang Tentang apanya Mbak? Mengevaluasi lean management. Terutama alur keperawatan. Tuh. Ya, dimana kita alur efisiensi keperawatan. tenaga perawat, karena ke sana kan ini demandnya tinggi banget, tapi kita ke tenaga perawat terbatas gitu loh. Sebetulnya intinya itu, tapi Oh, kemarin kan ada lagi ya, ini yang gabung. Kita lanjut kemana Bu Dian? Ada siapa lagi? Mbak Tantri atau siapa? Ayo lanjut. Ada Mbak Tantri. Baru. Mbak Tantri udah selesai. Tantri ya? Mas Rahmat selesai. Tinggal Mbak Happy nih lagi, Mbak Happy lagi proses, lagi jalan. Ini saya lagi lihat Mbak Happy, soalnya dia ternyata kualitatif. Mbak Diani, berarti Mbak Diani kualitatif ya? Berarti kualitatif bentuknya apa? Wawancara? Iya, wawancara, diskusi. Kenapa nggak bentuknya evaluasi aja Mbak Diani? Iya, Kenapa nggak bentuknya evaluasi gitu. aja? Maksud saya gini, evaluasi dilihat dari yang angka, yang apa? yang terukur. Kenapa nggak yang dari angka terukur, Mbak? Lean management kan lebih enak diukur dengan misalnya turun angka lembur, atau yang kedua misalnya load kerjanya berkurang, atau jam kerjanya bisa dikurangin, atau bisa juga ke biaya, atau pengurangan jumlah tenaga, misal gitu Mbak. Evaluasi yang begitu? Ya, jadi makan kita. Daripada kalau kualitatif, dulu. Wawancara nanti jadi subjektif Mbak. Memang. Memang. Tapi nggak tahu ya, kemarin itu utang-utangku ya, dari apa gitu ya. jadi lebih simpel untuk kualitatif saja. Tapi ya udah ini sih. Aku nih, Mbak Diani, aku di Hermina ada evaluasi lean management. Tapi kita selalu bentuknya jadi kuantitatif. Jadi maksudnya kita ukur dari penurunan angka lembur. Terus penurunan gitu Mbak Diani. Kalau misal di farmasi, respon time obatnya gitu Mbak Diani. Jadi terukur Mbak Diani. Tapi kalau perawat kan nggak lembur. Kalau perawat nggak dilihat dari angka lembur? Enggak, perawat